Shalom, Tuhan memberkati. Kita harus mengerti bahwa Allah mengirimkan darah Yesus supaya hidup kita dekat dengan Allah. Sungguh karya terbesar telah Kau sediakan bagi setiap kami umat-umat kesayangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami angkat kedua tangan kami tanda penyerahan diri kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan beri atas kami. Buat kasih yang selalu ada bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, penjagaan-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu, pimpin setai kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, jalannya firman Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, berkati kami semua menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa pimpin berkati, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi Bapak Ibu semuanya yang masih setia mengikuti ibadah online GBS Haleluya Paru Solo. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari sama-sama kita sepakat duduk kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini bahwa kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa cintanya Tuhan terus ada bagi kami. Bila pagi hari ini Tuhan kami memberi waktu yang terbaik untuk kami. Kami memberikan Tuhan hari ini. Bila kasih-Mu terus melimpah atas setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bila karya salib-Mu Tuhan yang akan menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari lebih lagi nyatakan pada Yesus kita, Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru, hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari nyatakan bersama-sama dengan kesungguhan hatimu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, bila saat ini kita nikmati hadirat Tuhan, bila karya salib penebusan Yesus yang telah mengubahkan setiap hidup kita. Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang mampu memulihkan setiap hidupku dan hidupmu. Dia Allah yang mampu untuk memulihkan kondisi kita saat ini. Angkat kedua tanganmu dan mari sama-sama nyatakan dengan iman kita. Karena salib-Mu ku hidup. Yes. Mari rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Karena salib-Nya yang telah menebus setiap dosa kita. Melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
bagi setiap kami umat-umat kesayangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, tanda penyerahan diri kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan beri atas kami, buat kasih yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dan katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau bersuka cita karena Yesus telah mati untuk kita. Darahnya yang telah menebus segala dosa kita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama dengan kesungguhan iman kita mau mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dan pengharapan bagi kita. Dia mati bagiku. Yesus baik bagiku.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah saat ini Yesus yang mengubahkan setiap hati kita. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau telah mengampuni segala dosa dan pengelanggaran kami. Dan bila saat ini Tuhan, kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Sejauh timur dari sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada Kau ingat lagi. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. dengan kesungguhan hati, bawa pujian-Mu pada Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, jauh ke dalam
bergantung pada Yesus. Dialah jalan satu-satunya keselamatan kita, hanya di dalam Yesus. Ada keselamatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan. Mari bersama-sama pagi hari ini nyatakan dengan kesungguhan hati kita. Kami berterima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang siapkan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi dengan iman katakan bersama-sama, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan
setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih mengikuti ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Maret. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk masuk di bulan Maret yang telah diberkati oleh Allah. Mari sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di minggu pertama ini, Engkau izinkan kami untuk beribadah secara online. Maka Tuhan, kami telah menyatukan hati kami, fokus untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, akan mengajar dan mendidik kami, agar firman Tuhan membekali kami untuk masuk di bulan Maret ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi darah Yesus. Seberapa hebat sih darah Yesus? Alkitab mengajarkan kepada kita, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, selain darah Yesus itu berfungsi untuk mengampuni dosa, darah Yesus juga memiliki fungsi yang lain. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Mari kita buka di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Yesus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita tentang hebatnya darah Yesus yang mampu menyucikan hati nurani manusia. Tanpa disucikan hati nurani manusia, ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang sia-sia. Jadi Alkitab mengatakan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagi jemaat yang ibadah tatap muka, hari ini ada perjamuan kudus. Kita akan mendapatkan roti, kita akan mendapatkan cawan anggur. Yang semuanya itu mengingatkan kepada kita, membantu mengingatkan kepada kita tentang karya Yesus di kayu salib. Tujuannya, setiap peserta mampu menjaga penyucian hati. Hati yang telah disucikan ini perlu dijaga, tidak hidup sembrono, melainkan hidup sesuai dengan tata aturan yang Allah berikan kepada kita. Darah Yesus harus menumbuhkan kebanggaan kepada kita, supaya fungsi darah ini makin berkembang. Kita bangga telah disucikan, lalu dengan penyucian ini makin banyak fungsi darah Yesus yang harus kita raih, yang harus kita nikmati. Banyak fungsi darah Yesus yang harus kita kembangkan. Karena Yesus membuka semua janji Allah yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Kita buka Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus,
kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Setelah hati kita disucikan, lalu Tuhan mengizinkan kita dekat dengan Allah. Kita boleh mendekat kepada Allah. Nah, karena dosa, manusia jauh dari Allah. Karena dosa, kita tidak dapat berhubungan dengan Allah. Tetapi sesudah kita menerima darah penyucian, maka hubungan kita dengan Allah dapat menjadi dekat. Sehingga perjamuan kudus hari ini harus mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini dekat dengan Allah. Bahwa sebenarnya Allah telah membuka pintu rahmat-Nya kepada kita supaya kita dapat menikmati kedekatannya dengan Allah. Pengembangan kedekatan dengan Allah ini sangat menguntungkan manusia. Karena manusia yang dekat dengan Allah akan memperoleh ketenangan hidup. Akan memperoleh kedamaian. Bahkan kedekatan dengan Allah ini manusia akan memperoleh seluruh anugerah yang dicurahkan kepada kita. Daud memberi satu kesaksian dalam satu ayatnya mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup di dunia pasti mengalami berbagai macam tekanan hidup. Hidup di dalam dunia pasti mengalami berbagai macam kesulitan. Jangankan orang yang tidak memiliki harta, orang kaya aja banyak mengalami kesulitan. Namun orang yang dekat dengan Allah itu akan memiliki ketenangan. Siapapun saudara, siapapun kita. Apakah kita orang yang berduit atau orang yang kaya atau orang miskin, kita pejabat tinggi atau kita tidak memiliki jabatan apa-apa, kita orang yang pinter ataupun kita orang yang bodoh, ketenangan sangat dibutuhkan. Dan ketenangan itu hanya diperoleh kalau kita dapat menjaga kedekatan kita dengan Allah. Sama seperti Daud yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi walaupun dikelilingi musuh, kalau kita masih menjaga kedekatan kita dengan Allah, maka ketenangan itu akan kita peroleh. Ketenangan ini harus dikembangkan. Jadi jangan ketenangan lalu kita stagnan dalam ketenangan. Ketenangan ini harus kita kembangkan. Dan pengembangan ketenangan ini akan menghasilkan damai sejahtera. Dan ini yang diidam-idamkan oleh manusia. Damai itu suasana, sejahtera itu keadaan hidup. Damai sejahtera, kita hidup di dalam ketenangan dan dijamin dalam kesejahteraan. Luar biasa. Fungsi darah Yesus menjaga kita supaya kita dapat tenang dekat dengan Allah. Lalu muncul damai sejahtera. Jadi begitu kita memegang roti, begitu kita memegang anggur, nikmati. Allah berbicara kepada kita, nikmati ketenangan hidup, nikmati damai sejahtera. Nah, sesudah damai sejahtera, Tuhan akan melanjutkan dengan pemberian seluruh anugerah untuk dinikmati. Pengembangan anugerah Allah inilah yang diharapkan oleh Allah agar setiap orang percaya
dapat menikmati makin banyak, dan makin banyak. Kenapa? Karena anugerah Allah ini tidak terbatas buat kehidupan kita. Apa yang diinginkan oleh manusia, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Tuhan Yesus suka kalau manusia dapat makin banyak menikmati anugerah yang telah disiapkannya. Karena Yesus telah membayar dengan darahnya yang suci melalui penderitaannya di kayu salib. Satu contoh, di kota-kota besar sudah ada rumah makan yang sekali bayar, orang atau konsumen itu boleh masuk dan makan makanan yang disiapkan dengan tanpa batas. Mau berada di dalam rumah makan itu berapa jam? Mau makan sebanyak apa? Disilahkan. Bagi orang yang bodoh, begitu makan, selesai dia keluar. Nah, begitu keluar, dia belum menikmati sebanyak apa yang diharapkan. Mereka harus masuk, keluar, bayar terus. Tetapi bagi mereka-mereka yang pinter, mereka di situ duduk, diam, sambil bermain wifi, makan makanan satu ke makanan yang lain, dan terus menerus mungkin setengah hari dia di dalam rumah makan itu, dia hanya sekali bayar. Ini pinter. Kalau orang bodoh tadi sudah selesai, dia keluar dan tidak menikmati anugerah Allah yang banyak. Jadi seluruh anugerah Allah harus dinikmati oleh orang yang percaya kepada Allah, yang telah disucikan oleh Allah, yang telah menikmati damai sejahtera Allah, terus menikmati anugerah yang lain. Apakah anugerah yang lain itu? Anugerah yang lain itu adalah kuasa. Kuasa untuk mengalahkan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Kuasa untuk menikmati berkat-berkat Allah yang dicurahkan hari demi hari. Bahkan masa depan pun termasuk anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita. Jadi perjamuan suci pagi ini kita harus mengerti bahwa Allah mengirimkan darah Yesus supaya hidup kita dekat dengan Allah. Yang kedua, darah Yesus akan membuat kita hidup tenang. Yang ketiga, darah Yesus akan membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan yang keempat, darah Yesus akan membuat kita dapat menikmati anugerah yang tak terbatas di dalam setiap langkah hidup kita. Terima perjamuan kudus, mengerti pelajaran hari ini, praktekkan pelajaran hari ini, supaya kita pulang dengan ketenangan hidup, damai sejahtera, anugerah Allah yang limpah, yang tak terbatas ada di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat menikmati ibadah hari ini. Engkau telah berikan tubuh dan darah-Mu kepada kami supaya kami dapat menikmati ketenangan hidup, supaya kami dapat menikmati damai sejahtera, supaya kami dapat menikmati anugerah-anugerah yang lain yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Di GBS Haleluya Palur ada 6. Ya, ada 6. 1B 5M. 1B itu berdoa, yang 5M itu diawali dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Kalau kita taat pada protokol kesehatan dengan tertib, maka kita tidak menularkan virus, atau kita tidak tertular virus, dan Indonesia akan segera dapat menguasai virus-virus yang bermunculan ini. Lalu yang kedua, para peserta ibadah online tolong di like, ya, ketuk yang biru. Begitu muncul gambar ada tulisan like, di like. Lalu beri komentar. Karena komentar itu sebagai evaluasi kami. Evaluasi dari pelayanan kami, dari pelayanan tim kami. Dari komen itu kami dapat melihat berapa banyak yang harus kami perbaiki dalam pelayanan ini. Yang ketiga, di-share. Supaya dengan share ini banyak teman yang mendengar firman Tuhan, banyak teman yang diberkati. Terima kasih. Doakan agar ibadah online ini dapat berjalan terus. Karena ibadah online ini berat. Dalam segalanya berat. Tetapi karena kita sudah komit untuk melayani Tuhan, maka kami tetap akan mengadakan ibadah online dengan dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu, apa yang perlu didoakan lagi? Kru, supaya kru sehat, supaya kru semangat dalam mengerjakan ibadah online. Dan doakan agar alat-alat ibadah online ini awet. Karena kalau alat-alatnya awet, bahkan kalau alat-alatnya dapat ditambah, ibadah online akan lebih bagus dari hari ini. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah sembahan kami yang hidup. Bapa, kami naikkan puji dan syukur kami, terima kasih untuk pedoman, untuk petunjuk, untuk penuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Allah yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa mencurahkan kasih dan damai sejahtera-Nya di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa teruntuk bangsa dan negara kami. Engkau hadir Tuhan di setiap lembaga kepemerintahan kami. Engkau berkati, Engkau sertai setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa teruntuk presiden beserta wakil, dan kami juga berdoa teruntuk para menteri beserta jajarannya. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga Tuhan setiap kebijaksanaan yang diambil Tuhan semata-mata membuat bangsa dan negara kami untuk lebih baik dan lebih maju ke depannya lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka, Engkau jamah, Engkau berkati, sehingga laju roda kepemerintahan bangsa kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan teruntuk para TNI dan Polri, kiranya lebih lagi bersinergi Tuhan di dalam menjaga dan mengamankan stabilitas bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan setiap doa yang kami naikkan Tuhan, boleh Engkau kabulkan, boleh Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah online kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, yang semuanya ini telah kau jamah, yang telah kau sembuhkan, dan mereka telah memasuki masa pemulihan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami masih berdoa untuk mereka-mereka yang masih membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang membutuhkan organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Iman Hartono yang saat ini jantungnya kurang beres. Kami masih berdoa untuk Naomi yang minta jantung yang baru. Kami minta jamahan untuk kaki dari Bapak Ibu Sriono dan juga Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh kakinya sakit. Bapak, 5 saudara kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Doamu dikabulkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, dan Mbah Darto. Engkau jamah supaya mereka dijamah iman percayanya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh seru doa kami dalam tangan kemurahan-Mu dan Tuhan kabulkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka jemaat yang dikasihi Allah, terimalah berkat-berkat yang Tuhan limpahkan untuk engkau. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaan. Diberkatilah semua rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.